Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofriul Ramadhani dengan NIM 22073030. Baik, di sini saya akan melakukan observasi lapangan yaitu di tempat bengkel M.Dot untuk persyaratan mata kuliah MK Ototonik. Untuk penyampaian materi, simak video ini. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rem ABS pada mobil Avanza, yaitu pertama untuk pengertian rem ABS. Rem ABS adalah sistem pengereman yang dirancang untuk menjaga kendaraan dan mencegah kendaraan menguji roda ketika pengemudi mengerem mendadak. Sistem ini merupakan teknologi terbaru untuk meningkatkan keselamatan secara mendadak, keselamatan pengendara saat terjadi pengereman mendadak. Teknologi ABS akan dapat menghindari terjadinya penguncian pada bagian-bagian roda. Ini sangat penting saat berkendara di kondisi hujan atau jalan licin. ABS juga sangat berguna dalam situasi yang mengharuskan pengemudi mengerem mendadak, seperti orang yang tiba-tiba menyeberang atau mobil depan tiba-tiba berhenti. Rem ABS dulunya hanya digunakan pada pesawat terbang, namun saat telah banyak diterapkan pada kendaraan roda 4 seperti mobil dan motor. Baik, untuk selanjutnya itu cara kerja sistem rem ABS pada mobil ini. Cara kerjanya dengan mengontrol tekanan pada setiap roda saat melakukan pengereman. Saat roda mulai terkunci, sistem akan melepaskan dan mengulangi tekanan secara otomatis, sehingga roda dapat tetap menyentuh jalan dengan baik. Rem ABS juga bekerja dengan memonitor sensor yang terpasang pada setiap roda. Sensor-sensor ini akan mengirimkan sinyal ke kontrol unit ABS untuk menyesuaikan kecepatan roda dan membuat perubahan tekanan pada setiap yang tepat. Selanjutnya katup ketiga akan mengulangi tekanan. Katup 1 akan membuat tekanan pada minyak rem kembali meneruskan ke rem kendaraan jika sensor kecepatan roda terdeteksi. Proses tersebut biasanya berjalan dengan cepat, yaitu 1 detik untuk melakukan 15 kali proses. Selanjutnya itu fungsi-fungsi dari komponen rem ABS pada mobil Avanza. Untuk yang pertama yaitu master cylinder. Master cylinder ini berfungsi untuk menerima tekanan dari pedal rem dan mengirimkannya ke sistem rem pada mobil ini. Untuk selanjutnya itu wheel speed sensor. Wheel speed sensor ini terdapat di dalam sini, di bagian sini terdapat sensor wheel speed, yaitu untuk mengukur kecepatan roda kendaraan dan mengirimkan sinyal ke kontrol unit. Untuk selanjutnya itu kontrol unit. Kontrol unit ini komponen yang berfungsi untuk menerima sinyal dari wheel speed sensor dan mengontrol modulator valve untuk sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mobil ini dalam waktu pengereman. Selanjutnya itu rangkaian pipa-pipa. Ini termasuk juga rangkaian pipa yang ada pada sistem rem ABS. Ini yang berfungsi untuk menghubungkan master cylinder ini, pipa-pipa ini dari master cylinder dengan roda-roda kendaraan. Selanjutnya relay. Relay ini berfungsi untuk membuka atau menutup jalur tekanan udara yang mengalir ke modulator valve. Itu fungsi dan nama-nama komponen dari rem ABS. Selanjutnya di sini terdapat tips-tips atau perawatan dari sistem rem ABS. Untuk yang pertama, selalu pastikan rem ABS selalu dengan kondisi baik. Hal ini dapat dilakukan dengan rutin memeriksa kondisi ban, rem, dan sistem pengereman lainnya. Selanjutnya itu pembersihan juga sangat penting untuk komponen-komponen sistem ABS. Sebaiknya bersihkan komponen-komponen rem ABS ini secara teratur, khususnya bagian-bagian rentan terkena debu atau kotoran.
Untuk selanjutnya itu pemeriksaan komponen-komponen sistem ABS secara berkala. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa kondisi komponen-komponen tersebut seperti sensor-sensor, modul, kontrol, dan lain-lain sebagainya yang terdapat pada pengereman rem ABS ini. Selanjutnya itu memperhatikan kondisi minyak rem. Ini sangat berpengaruh karena cairan permanen lainnya. Pastikan kondisi minyak rem dan cairan pengereman lainnya selalu dapat kondisi baik dalam tingkat yang tepat. Selanjutnya yaitu jangan melakukan perbaikan atau pemasangan komponen-komponen sistem ABS sendiri. Hal ini dapat merusak komponen-komponen tersebut dan menyebabkan kerusakan pada sistem rem ABS. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini tentang rem ABS mobil Avanza ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan selanjutnya, pemateri selanjutnya kita lanjut ke next video. Di sini saya akan melanjutkan materi. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi EPS pada video. Sebelum kita melanjutkan, kita mengenal terlebih dahulu apa itu sistem EPS. Untuk sistem EPS ini yaitu adalah teknologi yang membantu pengemudi dalam mengemudi mobil. Teknologi ini membantu meningkatkan putaran kemudi yang bertujuan meningkatkan efisiensi dalam berkendara. Sistem EPS ini akan aktif atau tidak aktif pada kecepatan tertentu. Tentunya itu pada kecepatan rendah ini akan aktif. Sedangkan kalau sudah di kecepatan tinggi, misalnya 80 km per jam, itu sistem EPS ini tidak akan bekerja lagi supaya setir pada mobil ini tetap kondisi stabil. Selanjutnya itu masuk ke cara kerja sistem EPS. Cara kerja sistem EPS ini pada saat posisi kontak on, kontrol modul akan memperoleh arus listrik untuk kondisi standby. Bersamaan dengan itu, indikator EPS pada panel instrumen menyala saat mesin hidup. Noise suppressor segera menginformasikan pada kontrol modul untuk mengaktifkan motor listrik, dan klat pun langsung menghubungkan motor dengan batang setir. Salah satu sensor yang terletak pada stang rack bertugas untuk memberi informasi pada kontrol modul ketika setir modul diputar, yang dinamakan torque sensor. Alat ini akan memberikan informasi kepada kontrol modul sejauh mana setir diputar dan seberapa cepat putarannya. Dengan informasi tersebut, maka kontrol modul segera mengirim arus listrik sesuai kebutuhan motor. Dengan begitu, proses memutar setir menjadi ringan. Mungkin itu untuk cara kerjanya, dan selanjutnya kita masuk ke komponen pada sistem EPS. Baik, untuk yang komponen pertama yaitu di sini adalah kontrol modul. Di sini adalah otak dari kontrol EPS atau sistem EPS. Semua yang diatur terdapat di dalam modul ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu komponen selanjutnya motor elektrik yang berada di setir. Motor elektrik ini bertugas untuk membantu meringankan putaran pada setir. Baik, untuk selanjutnya yaitu voice speed sensor, yaitu yang berfungsi untuk membantu kontrol modul tentang kecepatan mobil. Untuk selanjutnya yaitu torque sensor, berada di kolom setir dengan tugas memberi informasi kepada kontrol modul jika setir mulai diputar kemudi. Terus selanjutnya itu klat atau kopling. Kopling ini di antara motor dan batang setir. Tugasnya untuk menghubungkan dan melepaskan motor dengan batang setir sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Selanjutnya itu noise suppressor, yaitu bertindak sebagai sensor yang mendeteksi mesin
sedang bekerja atau tidak bekerja mesin. Selanjutnya itu onboard diagnosis display, berupa indikator di panel instrumen yang akan menyala jika ada masalah pada sistem EPS. Baik, selanjutnya itu masuk kepada perawatan atau perawatan berkala pada sistem EPS ini. Untuk sebagai komponen yang relatif tanpa perlu lagi melakukan perawatan, umumnya sebatas melakukan perawatan pada komponen luar rangkaian motor listrik. Pasalnya pada penggantian seperti dinamo, sensor, dan komponen-komponen kecil lainnya belum dijual di pasaran. Jika terjadi kerusakan, umumnya harus mengganti suatu rangkaian. Satu rangkaian itu cuma satu set. Selanjutnya itu walaupun komponen tersebut didesain tidak mudah rusak, sebaiknya air jangan masuk ke motor listrik seperti saat cuci mobil. Sebagai perawatan komponen EPS, sebaiknya diperiksa secara rutin ke waktu mobil dalam kondisi terangkat. Masalahnya saat melakukan cuci kolong, periksa kondisi kabel-kabel penghubungnya. Biar tidak bermasalah, biasa semprot dengan cairan sejenis pembersih atau coolant cleaner, atau diganti setelah tampak kendor. Selain itu, komponen penting lainnya seperti karet bot, setir, dan join setir bisa dirawat seperti biasa. Jika tampak sobek hingga getas pada sistem semi elektrik, airnya perlu diganti segera. Jika join setir dan bagian tirot mulai oblak, artinya perlu penggantian juga seperti merawat EPS biasa saja. Untuk selanjutnya itu permasalahan pada sistem EPS ini. Permasalahan yang ditemukan pada EPS tentu bermacam-macam. Jika berat, biasanya disebabkan karena suplai arus dinamo yang tidak normal. Sebagai tanda ada problem, lampu indikator EPS umumnya akan menyala. Setelah lampu menyala, sistem EPS secara otomatis akan tidak berfungsi, alias terasa berat saat diputar. Mendeteksi problem perlu menggunakan alat khusus pada bengkel resmi. Sudah pakai alat scan untuk mendiagnosa secara elektronik. Saya akan menjelaskan tentang power window, yang mana pada mobil ini yaitu mobil Chevrolet. Untuk power window ini merupakan teknologi mobil yang tidak menghubungkan dengan mesin kendaraan. Jadi power window ini tidak berhubungan dengan sistem mesin pada kendaraan mobil tersebut. Power window sendiri merupakan teknologi yang terdiri dari rangkaian mekatronik, yaitu gabungan teknologi mekanik dan elektronik. Sebagai kedua jenis teknologi ini bisa menghasilkan energi yang dapat menggerakkan kaca jendela mobil tersebut. Untuk cara kerja teknologi ini adalah pada jendela mobil terdapat sebuah sistem yang disematkan pada setiap rangkaian elektronik. Dengan adanya sistem tersebut, rangkaian teknologi akan bekerja menaikkan atau menurunkan kaca-kaca yang ada pada mobil ini sendiri. Untuk fitur power window sebenarnya tidak ada kaitannya dengan mesin. Akan tetapi hadirnya teknologi ini bisa memberikan kenyamanan bagi pengendara maupun kendaraan. Selain itu, power window juga dilengkapi dengan sistem keamanan tertentu. Untuk komponen utama dari sebuah power window ini, yang pertama yaitu aki. Aki ini digunakan untuk sebagai sumber listrik agar dapat menggerakkan power window tersebut. Untuk yang kedua yaitu skring. Skring ini berfungsi untuk membatasi itu maksudnya
bisa kita membatasi arus yang akan masuk ke untuk menggerakkan power window tersebut. Selanjutnya itu saklar. Saklar di sini power window terdapat beberapa saklar, terutama untuk yang membuka jendela-jendela kaca pada mobil tersebut. Selanjutnya itu power window motor. Power window motor ini berfungsi untuk mengaktifkan rangkaian listrik yang terdapat pada power window. Ini juga berpengaruh besar dalam mengembalikan kaca jendela agar bisa bergerak naik turun secara otomatis maupun secara manual. Selanjutnya itu transfer gear. Transfer gear ini merupakan rangkaian mekanik yang berfungsi untuk menyalurkan putaran dan output motor power window. Selanjutnya itu kawat penghubung. Kawat penghubung ini berfungsi untuk menarik glass holder saat puli bergerak berputar. Untuk fitur-fitur power window, setiap power window biasanya memiliki beberapa fitur tergantung pada jenis kendaraan. Fitur tersebut yang ada di power window untuk biasanya atau untuk umumnya yaitu pertama manual up and down, maksudnya itu naik turun secara manual, merupakan fitur saat tombol ditekan atau saklar ditekan ke bawah maka kaca jendela akan bergerak ke bawah, begitu sebaliknya kalau ditekan ke atas maka akan ke atas. Untuk yang selanjutnya fitur kedua yaitu auto up and down. Cara kerja fitur power window ini cukup mudah, yaitu hanya perlu menekan tombol sekali saja pada tombol power window, hanya sekali, maka dia akan turun secara penuh dan naik secara penuh. Untuk selanjutnya itu all auto up and down. Mobil yang menggunakan fitur power window ini memungkinkan pengemudi untuk membuka dan menutup jendela seluruh bagian. Untuk selanjutnya itu window lock. Window lock merupakan fitur keamanan yang disematkan pada teknologi power window. Fitur ini memungkinkan pengemudi untuk mengunci seluruh jendela mobil dengan mudah demi keselamatan berkendara. Untuk selanjutnya itu jam protection, ya, fungsi untuk mendeteksi jika ada benda yang terjepit saat tombol power window ditekan, itu akan terdeteksi oleh jam protection. Baik, di sini selanjutnya itu masuk ke cara kerja power window. Untuk cara kerja power window ini ketika menutup manual adalah dimulai saat pengemudi memposisikan kontak mobil kepada posisi on. Kita akan coba. Kita posisikan mobil kepada posisi on. Oke. Untuk selanjutnya itu saklar pada pengemudi akan ditarik sehingga baik. Untuk secara manual di sini ada beberapa tombol. Untuk yang manual kita pilih yang ini, maka otomatis jendela yang di sana akan terbuka atau tertutup. Baik. Untuk selanjutnya yaitu saat otomatis kita membuka jendela atau menutup jendela dengan otomatis. Di sini ada tombol yaitu auto, yaitu otomatis. Kita coba. Baik. Dan untuk selanjutnya itu saat menutup otomatis juga sama seperti itu juga. Baik, itu dari cara kerja dari power window dan cara kerja dari power window tombol-tombol di sini. Untuk selanjutnya itu cara merawat atau perawatan dari power window tersebut. Untuk merawat ini maka Anda perlu merawat teknologi dan kaca jendela tersebut dengan baik. Jika tidak, maka cara kerja power window akan terganggu. Cara merawat power window ini yang diperlukan yaitu yang pertama, gunakan seperlunya. Selanjutnya itu pastikan kaca jendela selalu bersih. Pastikan kaca jendela ini dalam posisi bersih agar supaya kinerja power window ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya itu periksa karet. Di sini terdapat karet kaca pada mobil. Ini biasanya akan keras dan pecah.
Pecahan karet ini bisa merusak sistem power window. Selanjutnya itu membiarkan power window tidak berfungsi terlalu lama. Power window tidak pernah digunakan justru akan mengalami kerusakan yang disebabkan oleh karat. Jadi power window di sini bisa menyebabkan karat. Selanjutnya itu pemeriksaan ke bengkel secara rutin. Ini sangat perlu kita lakukan karena pemeriksaan di bengkel secara rutin ini membantu kinerja dari power window tersebut untuk memastikan komponen pada power window bisa bekerja dengan baik. Baik, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan tentang power window ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Kembali lagi, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah materi-materi pada observasi kali ini. Mungkin kalau ada salah-salah kata atau salah penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.